Selamat datang di RSUD Well, Rumah Sakit Umum Daerah Welet Kabupaten Cirebon, tipe B, yang berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat, dengan komitmen kuat menuju pelayanan berkualitas. Perlu mengetahui terlebih dulu mengapa harus dilakukan survei. Nah, ini salah satu yang alasan kenapa instansi ataupun unit pelaksana wajib melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat ataupun pengguna pelayanan. Yang pertama adalah untuk mengukur kinerja penyelenggara secara periodik. Jadi dengan adanya survei ini nantinya Bapak Ibu yang ada di puskesmas dapat mengetahui sejauh mana kinerja dari instansi yang Bapak Ibu naungi. Mudah-mudahan dengan adanya survei dapat memacu di mana aspek-aspek yang perlu dilakukan perbaikan. Terus yang kedua adalah ini untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat ataupun juga pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga adalah sebagai bahan penetapan kebijakan perbaikan pelayanan. Tentunya masukan-masukan dari masyarakat yang telah diberikan di dalam survei nantinya dapat menjadi pedoman ataupun salah satu pedoman yang digunakan oleh kepala instansi ataupun staf di dalam instansi tersebut untuk melakukan perbaikan. Nah, yang terakhir tentunya untuk memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan, di mana misalnya kita berada di puskesmas, masing-masing puskesmas tersebut dapat terpacu untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar instansinya ataupun puskesmasnya dapat menjadi lebih baik dari puskesmas yang berada di sebelahnya atau pasienkes yang berada di sekitarnya. Sehingga diharapkan dengan adanya kinerja yang terbaik tersebut, pengguna pelayanan dapat tertarik ke fasilitas yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang menjadi dasar dari survei kepuasan masyarakat, pasal-pasal yang mendasari ataupun penjelasan-penjelasan mengenai survei kepuasan masyarakat, di mana untuk survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Di pasal 3 juga disebutkan bisa bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kredibilitas dan reputasi. Terus, pasal 4, instansinya wajib mempublikasikan hasil SKM, jadi supaya para pengunjung ataupun pengguna pelayanan dapat melihat seberapa jauh hasil capaian pelayanan yang ada di instansi tersebut. Terus, tidak lupa pula hasil dari survei kepuasan masyarakat harus disampaikan kepada Menpan RB. Ini langkah-langkah untuk pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, di mana terdiri dari 5 langkah. Persiapan untuk tahap pertama, tahap keduanya pengumpulan data, tahap ketiga pengolahan data, tahap keempat analisis hasil atau evaluasi hasil, tahap kelima pelaporan dan publikasi. Kita bahas satu persatu secara singkat. Mudah-mudahan nanti dapat lebih jelas. Jika Bapak Ibu memiliki Permenpan RB nomor 14 tahun 2017, mungkin dapat sekalian dibuka, di sana lebih jelas untuk tahapan-tahapannya. Untuk tahapan persiapan, yang pertama adalah penetapan pelaksana. Ini untuk instansi tersebut dapat dilaksanakan oleh instansi itu sendiri. Atau juga yang kedua dilaksanakan oleh pihak ketiga atau unit independen. Untuk dilaksanakan oleh instansi sendiri, tentunya tidak lupa dibentuk tim terlebih dahulu, siapa ketuanya, siapa anggotanya, sehingga dalam pengorganisasian untuk melakukan survei kepuasan masyarakat dapat lebih mencapai hasil yang memuaskan. Terus yang kedua adalah penyiapan bahan. Bahan yang disiapkan tentunya adalah yang pertama adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini lebih mudah sekarang karena sudah ada di Permenpan RB nomor 14 tahun 2017, di mana di sana ada 9 unsur
dalam bentuk 9 pertanyaan. Bapak Ibu dapat memodifikasi pertanyaan-pertanyaan yang ada di lampiran Permenpan RB tersebut jika dirasa pertanyaannya masih belum begitu bisa dicerna oleh para responden. Jadi usahakan pilih pertanyaan yang lebih mudah dipahami oleh responden yang menjadi sasaran dari survei kepuasan masyarakat ini. Terus yang kedua, bagian dari kuesioner atau pengantar ini juga sama, sudah ada dalam contoh kuesionernya yang ada di Permenpan RB. Yang ketiga adalah kelengkapan peralatan. Nah, kelengkapan peralatan tergantung daripada bagaimana cara melakukan survei tersebut. Apakah surveinya dilakukan secara manual, kita mendatangi ke responden dan responden juga mengisi secara manual, apakah kita sudah menggunakan teknologi. Tentunya kelengkapan peralatan yang diperlukan berbeda. Akan lebih baik jika instansi tersebut sudah mampu mengadakan peralatan yang lebih mumpuni, lebih bagus, sehingga nantinya dalam rekapitulasi hasil kuesioner lebih mudah. Tapi jika dilakukan secara manual tentunya akan lebih sulit, karena anggota tim dari survei tersebut harus memahami cara rekapitulasinya. Nah, ini akan menyulitkan nantinya. Yang ketiga adalah penetapan responden, lokasi, dan waktu pelaksanaan. Untuk penetapan responden, Bapak Ibu tidak perlu susah, karena dalam Permenpan RB juga sudah disebutkan sana dapat menggunakan rumus atau menggunakan tabel yang dibuat oleh Morgan & Crazy, di mana di sana sudah dibuat berapa populasinya yang ingin disurvei, lalu berapa sampel ya dari populasi tersebut, sehingga memudahkan dari instansi jika ingin melakukan survei kepuasan masyarakat. Tentunya tabel Morgan & Crazy ini lebih mudah dan lebih simpel karena tinggal melihat dari tabel yang dibuat. Terus yang kedua adalah jangan lupa menentukan lokasi dan waktu pengumpulan data. Apakah nanti di instansinya ataukah ke arah respondennya, ke rumah-rumah responden. Itu yang mungkin diperlukan karena akan merubah baik itu dari segi waktu maupun biaya. Ini contoh kuesioner yang ada di Permenpan RB, di mana di sana yang pertama adalah judulnya dulu, kita sebutkan di unit layanan mana, kabupaten kotanya di mana, lalu tanggal survei, jam survei. Ini jika format dari kuesioner ini di dalam bentuk cetak, tentunya contoh yang paling simpel ya seperti ini. Jadi di sana terlihat misalnya data profil tersebut untuk responden, ada jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan jenis layanan terima. Jenis layanan terima misalnya dia berada di ruang apa dari instansi tersebut, atau kalau di puskesmas mungkin berada di poli mana, sehingga responden nanti dapat fokus dia memberikan masukan untuk jawaban di bawah ini berdasarkan keadaan yang dia terima atau layanan yang dia terima di ruang yang disebutkan dia di bagian atas, misalnya di bagian ruang pendaftaran. Nah, mungkin pendapatnya nanti mewakili pelayanan yang dia terima di ruang pendaftaran. Nah, bagian yang kedua ataupun juga bagian isi dari kuesioner ini adalah di bagian pendapat responden itu sendiri, di mana di contoh Permenpan RB ini ada 9 pertanyaan, dan 9 pertanyaan ini mewakili 9 unsur yang wajib disurvei dalam survei kepuasan masyarakat. Contohnya nomor 1, bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan, di mana jawabannya sudah ada di sana untuk pilihan gandanya. Untuk A tidak sesuai, B kurang sesuai, C sesuai, D sangat sesuai, dan demikian seterusnya. Nah, ini di bagian samping itu ada interpretasinya, nilainya untuk tidak sesuai misalnya 1, kurang sesuai nanti 2, sesuai 3, sangat sesuai 4. Ini gunanya untuk tim survei kepuasan masyarakat untuk melakukan interpretasi dan rekapitulasi hasil. Jadi hasil dari jawaban responden tersebut diinterpretasi dalam bentuk angka, sehingga dapat lebih mudah melakukan penilaian dari indeks kepuasan masyarakatnya. Nah, yang ini cara Bapak Ibu yang ada di instansi pemerintah ataupun instansi swasta jika ingin melakukan survei kepuasan masyarakat
dapat dengan lebih mudah menentukan sampel menggunakan tabel Morgan and Cressy, di mana di sini misalnya kita contohkan untuk populasi yang ada 10 orang, sampelnya wajib 10. Lalu misalnya jika populasinya ada 10.000, maka sampelnya haruslah 370 minimal. Nah, seperti itu contohnya. Jadi lebih mudah. Misalnya berada di puskesmas, jumlah kunjungan dalam 1 tahun itu ada misalnya 50.000 1 tahun. Maka sampelnya yang wajib adalah 381. Ini contoh dari tabel Morgan and Cressy. Tapi jika Bapak Ibu menggunakan rumus yang satu lagi lebih mudah, bisa juga, tapi memang rumusnya agak lebih sulit. Itu ada di lampiran dari Permenpan RB 14 tahun 2017. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Nah, ini tidak lupa untuk teknik survei atau pengisian kuesionernya bisa melalui beberapa cara. Yang pertama adalah kuesioner dengan wawancara tatap muka. Ini mungkin manual seperti zaman dulu. Untuk timnya misalnya membawa kuesioner kepada responden. Lalu ditanya satu persatu pertanyaannya, apakah nanti responden yang mengisi, apakah tim yang mengisikan jika respondennya telah sandur. Tapi mungkin lebih baik jika respondennya mengisi sendiri. Misalnya disediakan tempat untuk pengisian dari kuesioner tersebut. Cara yang kedua, kuesioner melakukan pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat. Nah, ini sudah teknik lanjut, bisa sebenarnya melalui surat ataupun yang lainnya. Misalnya dikirimkan ke rumah-rumah responden melalui petugas kesehatan yang berada di dekat responden tersebut. Cara yang ketiga adalah kuesioner elektronik. Nah, ini yang atau disebut juga e-survey. Ini yang survei terbaru, misalnya menggunakan peralatan komputer. Jadi misalnya komputer tersebut diletakkan di bagian ruang tunggu instansi tersebut. Jadi responden tinggal mengisi jawaban atas yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Ini tentunya lebih mudah jika sudah ada peralatan ataupun instansi mampu mengadakan peralatan tersebut. Terus yang teknik yang keempat adalah diskusi kelompok terfokus. Ini mungkin lebih sulit. Cara yang kelima adalah wawancara tidak terstruktur melalui wawancara mendalam. Ini beberapa teknik survei yang bisa dilakukan oleh tim untuk survei kepuasan. Selanjutnya, pengolahan data. Interpretasi dari jawaban kuesioner nantinya diolah oleh tim survei kepuasan. Misalnya untuk pertanyaan nomor 3 ini saya coba buat dari jawaban A, B, C, D. Nanti yang jawaban A adalah interpretasinya nilainya 1. Sementara untuk jawaban B, interpretasinya nilainya 2. Untuk jawaban C, interpretasi nilainya 3. Untuk D, interpretasi nilainya 4. Demikian seterusnya sama untuk pertanyaan 1 sampai 9 yang lainnya ataupun lebih sama. Jadi A, B, C, D tersebut mewakili 1 sampai 4. Masih dalam pengolahan data, ini adalah tabel yang dibuat oleh tim survei jika misalnya melakukan survei untuk 3 responden. Ini contohnya adalah 3 responden sudah saya isi. Misalnya U1 sampai U9 itu mewakili dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 9. Jadi sudah diisi misalnya pertanyaan untuk responden nomor 1 di unsur pertama atau pertanyaan pertama dia menjawab B. Jadi interpretasinya adalah nilainya 2. Lalu pertanyaan yang kedua atau U2, responden nomor 1 menjawab C, sehingga interpretasinya adalah 3. Demikian seterusnya. Nah, jika telah dibuat rekapitulasi dari 3 responden tersebut atau rekapitulasi semua jawaban dari pertanyaan yang ada, lalu kita buat jumlahnya berdasarkan komponen-komponen yang harus kita isi. Misalnya di sini ada 4 komponen. Yang pertama adalah jumlah nilai per unsur. Jadi kita jumlah untuk unsur nomor 1, jumlah nilai per unsur adalah pertanyaan pertama sampai responden nomor 3, responden 1 sampai responden nomor 3 yang menjawab di pertanyaan nomor 1, berapakah jumlah nilainya.
lalu dijumlahlah. Misalnya di sini nilainya ada 8. Lalu unsur yang kedua, berapakah jumlah nilai dari responden yang menjawab responden nomor 1 sampai responden terakhir. Jadi di sini nilainya adalah 10. Nah, sampai diisi semua, lalu dijumlah pada bagian akhir berapa jumlah nilai per unsur totalnya. Jika sudah didapat ini, lalu kita lanjut ke komponen yang kedua yang harus kita cari adalah nilai rata-rata per unsur. Nilai rata-rata per unsur rumusnya adalah jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi. Karena di sini ada 3 kuesioner, maka jumlah 8 tadi misalnya untuk unsur nomor 1 dibagi 3. Jadi kuesionernya terisi 3 orang dibagi 3. Jika nanti ada 370, maka jumlah nilai per unsur dibagi jumlah 3 responden yang mengisi kuesioner, jadi 370, misalnya seperti itu. Jika sudah seperti ini, lalu kita jumlah pada bagian ujung, nilainya berapa? Misalnya di sini 28. Komponen yang ketiga harus kita cari adalah nilai rata-rata tertimbang, atau untuk rumusnya di sini adalah nilai rata-rata dikali 0,111. 0,111 didapatkan dari 1/9. Jadi pertanyaan 1 sampai, karena ada 9 pertanyaan, jadi kita cari per unsur, maka 1/9. Jika 1 dibagi 9, nilainya adalah 0,111. Nah, jadi berdasarkan hasil NRR di atas dikalilah, misalnya unsur nomor 1 tersebut 8/3 dikali 0,111. Jadi ini berlaku sama untuk semua unsur yang lainnya. Semua pertanyaannya seperti ini. Jika telah didapat, lalu dijumlah lagi pada bagian akhir. Misalnya pada tabel ini terlihat NRR tertimbangnya jumlah totalnya adalah 3,108. Lalu komponen keempat atau yang terakhir adalah nilai IKM-nya sendiri. Nilai IKM itu didapatkan dari NRR tertimbang dikali 25. Jadi misalnya di sini nilai total NRR-nya adalah 3,108 dikali 25, maka dapatkan angka 77,7. Nah, inilah nilai IKM yang didapatkan oleh instansi Bapak Ibu jika pengisiannya seperti dalam tabel itu 3 responden ini. Seperti ini, nilainya 77,7. Ini nilai konversinya saja. Misalnya tadi nilai IKM-nya 77,7, maka kita lihat pada bagian nilai interval konversi 77 berada pada rentang 76,61 sampai 88,30, maka berada pada nilai multiplemen B, atau disebut juga nilainya baik. Jadi untuk yang tabel sebelumnya itu nilainya adalah baik. Nilai inilah yang nantinya akan ditempel di tempat Bapak Ibu semua. Nah, seperti ini publikasi hasil survei yang terakhir. Jadi model publikasi untuk hasil survei sendiri itu sudah diatur dalam Permenpan RB. Contoh tabel penulisannya seperti ini. Jadi misalnya tadi nilai tabel IKM-nya adalah 77, maka di sini diubah menjadi 77, nilainya apa? Misalnya nilainya baik. Jadi kita tulis seperti itu. Lalu kita sebutkan di sini nama layanannya. Misalnya dia per unit atau langsung per ruangan, silahkan disebutkan. Berapa respondennya, terdiri dari apa saja, misalnya laki-laki sekian orang, perempuan sekian orang, pendidikan sekian orang. Ini dapat Bapak Ibu lihat pada rekapang. Lalu periode surveinya, lihat tanggal pertama dilakukan survei sampai tanggal terakhir survei. Ini dicantumkan juga. Lalu kalimatnya di bawahnya seperti ini untuk ucapan terima kasih. Nah, mudah-mudahan dengan ditempelnya ini pada bagian ruang terbuka atau ruang yang lebih banyak pengunjung dari instansi Bapak Ibu dapat melihat hasil dari survei kepuasan masyarakat yang ada di instansi tersebut. Sehingga mereka dapat membandingkan apakah memang benar hasil survei kepuasan ini dengan pelayanan yang mereka terima. Jika tidak sesuai, mungkin mereka dapat memberikan masukan kembali. Tentunya hal ini akan memacu pengunjung atau pengguna pelayanan untuk melakukan survei, sehingga memacu Bapak Ibu semuanya untuk memberikan pelayanan terbaik agar indeks kepuasannya dapat meningkat ke arah yang lebih baik.
Demikian untuk awal dari penjelasan